bagaimana kabarnya? Ya, kakak yakin kabar adik-adik pasti baik dan sangat luar biasa. Hari ini kita sama-sama akan bersekolah minggu. Kakak sudah rindu bertemu dengan adik-adik. Walaupun ibadah kita masih online, tetapi kakak yakin dan percaya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu dan kakak mau mengajak kita sama-sama menyanyi dari terbitnya matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Ya, adik-adik, dari terbit hingga terbenamnya matahari, biarlah nama Tuhan selalu dipuji. Nah, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita, kakak mau mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami anak-anak-Mu akan melanjutkan ibadah sekolah minggu kami. Biarlah ibadah ini boleh berawal, pertengahan, dan berakhir yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai berdoa. Nah, kakak dengar ada adik-adik yang sudah bersekolah secara langsung. Nah, pastinya senang, ya kan? Bisa bertemu dengan teman-teman. Ada teman-teman kita yang baik, ramah, dan asyik diajak bermain. Namun ada teman-teman kita juga yang nakal, jahil, dan suka mengganggu ketenangan kita. Tetapi ada satu teman kita yang setia menemani kita baik suka maupun duka. Siapakah dia? Ya, Yesus Kristus, teman yang setia. Nah, kakak mau mengajak kita sama-sama untuk menyanyi lagu baru, yaitu judulnya Teman Setia. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Di ternyata mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorai. Hey, Dia teman setia, saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorai. Hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati,
dia teman setia. Ku berjalan, berlari, ku berdiam, ku menari. Ku Yesus selalu di hati, dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya, kukan bersorak, hey, dia teman setia. Nah, adik-adik, tentunya kita senang jika teman-teman kita semuanya baik seperti Tuhan Yesus yang setia menemani kita. Namun pada kenyataannya ada teman-teman yang jahil, nakal, dan mengganggu ketenangan kita seperti yang Kak Melvin katakan tadi. Bagaimana? Apakah mereka harus mendapatkan hukuman agar mereka kapok, jerah, dan tidak melakukan hal itu lagi? Atau bagaimana yang harus kita lakukan untuk mereka, adik-adik? Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ada satu tokoh Alkitab yang diutus Tuhan untuk memperingatkan orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Siapakah dia? Nah, Kak Wanda akan bercerita kepada kita semua. Sebelum mendengar cerita firman Tuhan, kita harus mempersiapkan hati kita. Dan De Amel bersama Angel akan menyanyikan lagu bagi kita semua, yaitu lagu Baca Kitab Suci. Silakan De Amel dan De Angel. Kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Melvin yang sudah mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Halo adik-adik, senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan sekolah minggu kita pada saat ini. Nah adik-adik, sudah pada siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Harus siap dong. Nah adik-adik, firman kita pada saat ini diambil dari kitab Yunus pasalnya yang pertama. Nah kira-kira bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah
dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Nah, adik-adik, seperti yang sudah kita simak bersama-sama, Yunus diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan orang-orang Niniwe yang banyak sekali berbuat kejahatan dan dosa. Tuhan ingin mengajak orang-orang Niniwe untuk bertobat dan tidak lagi berbuat jahat. Namun sayang adik-adik, Yunus tidak ingin Niniwe berubah menjadi baik. Yunus ingin Tuhan menghukum Niniwe dengan hukuman yang sangat berat. Itulah kenapa Yunus tidak mau berangkat ke Niniwe untuk melakukan perintah Tuhan. Dia kemudian memilih untuk melarikan diri ke Tarsis. Namun karena kepergian Yunus ke Tarsis itu melanggar perintah Tuhan dan merupakan usaha Yunus untuk menjauh dari Tuhan. Maka apa yang terjadi? Ternyata kapal yang ditumpangi oleh Yunus tadi dilanda angin topan dan badai yang besar, sehingga Yunus akhirnya dibuang ke laut berdasarkan undian. Yunus pun kemudian ditelan oleh ikan besar setelah dilemparkan ke laut. Nah, adik-adik, seperti yang Kak Melvin sampaikan tadi, mungkin di antara teman-teman kita ada yang seperti penduduk Niniwe ya. Contohnya suka nakal, suka jahil, suka mengganggu, bahkan menyakiti hati kita. Nah, bagaimana ya sikap adik-adik kepada mereka? Apakah adik-adik sama seperti sikap Yunus? Ingin kalau mereka dihukum saja, biar kapok. Ayo. Nah, adik-adik, tentu Tuhan akan senang kalau kita mau mengajak teman-teman kita yang nakal tadi supaya mereka menjadi anak yang baik, bertobat, dan tidak nakal lagi. Tentu hal tersebut tidak mudah ya. Nah, adik-adik, tentu Tuhan akan senang kalau kita mau mengajak mereka yang nakal tadi supaya mereka menjadi orang yang baik, bertobat, dan tidak lagi nakal. Kan senang ya, yang nakal jadi baik, teman kita jadi tambah banyak. Lalu caranya bagaimana ya?
apa yang harus kita lakukan untuk mengajak teman yang nakal tadi supaya menjadi baik? Yaps, tentu kita dekati ya adik-adik. Kita ajak mereka main bersama, belajar bersama. Tapi kalau masa pandemi sekarang ini mungkin belum bisa belajar atau bermain bersama ya. Tapi kita akan selalu bisa mendoakan mereka. Mendoakan mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang baik dan tidak nakal lagi. Tentu kita bisa ya. Nah adik-adik, Allah mengasihi kota Niniwe meskipun mereka jahat dan banyak berbuat dosa, dengan cara mengirimkan Yunus untuk memperingatkan mereka. Nah adik-adik juga bisa ya diutus Tuhan untuk mengajak teman-teman yang nakal untuk kembali baik dan tidak nakal lagi, dengan cara mengajak mereka bermain bersama dan belajar bersama. Dan ingat untuk selalu mendoakan mereka. Daripada kita membenci dan berharap supaya mereka dihukum, lebih baik kita doakan supaya mereka bisa berubah menjadi anak yang baik. Nah adik-adik, demikianlah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Kembali kami hadir ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat melangsungkan kegiatan sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, mohon pertolongan-Mu agar kami tidak membenci teman-teman kami ataupun menginginkan mereka untuk dihukum. Namun sebaliknya ya Tuhan, tolong pimpin kami agar kami dapat berdoa bagi mereka, mengajak belajar mereka bersama, dan dapat bermain bersama-sama dengan mereka agar mereka menjadi anak yang lebih baik. Tuhan berkati kegiatan kami selanjutnya, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, sampai minggu depan. Bye-bye, sampai ketemu di minggu yang akan mendatang adik-adik. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu.